Ini jadi persoalan karena kami sedang melakukan. Berawal dari eksekusi lahan milik Hendra yang berada di Desa Babatan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan, pada Kamis 18 Juni 2026. Di mana eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Namun, Hendra merasa dirugikan dan memilih untuk mencari keadilan. Pemirsa, kasus dugaan mafia tanah kini kembali menjadi sorotan. Sebuah persoalan pertanahan yang dinilai janggal yang dialami oleh seorang warga bernama Hendra di Kabupaten Lampung Selatan. Dan tepat di belakang saya ini merupakan tanah yang telah dibelinya beberapa tahun lalu, seluas 1 hektar lebih. Namun secara tiba-tiba kini dimiliki oleh pihak lain. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin satu tanah yang memiliki 1 titik koordinat namun memiliki 2 dokumen kepemilikan yang berbeda, bahkan nomor sertifikat pula yang berbeda. Apakah ini murni kesalahan dari kesalahan administrasi, kelalaian dalam proses pendataan, atau justru ada dugaan praktek mafia tanah yang bermain di balik terbitnya 2 sertifikat kepemilikan? Kami akan mengulas fakta-fakta di lapangan, bagaimana awal mula sehingga tanah ini menjadi sengketa. Ketiga, bahwa pemohon itu berdasarkan Pasalnya, pada lokasi tersebut ditemukan adanya 2 sertifikat hak milik dengan nomor berbeda, namun berada pada titik koordinat yang sama. Sertifikat pertama adalah SHM nomor 1770 atas nama Hendra. Sementara sertifikat lainnya SHM nomor 0299 tercatat atas nama Limaryani. Sertifikat milik Limaryani diketahui sebelumnya dimenangkan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Lampung Selatan hingga berujung eksekusi pengosongan lahan oleh Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Itu belum dibatalkan oleh BPN. Artinya kalau belum dibatalkan masih sah menjadi hak milik dan dibatalkan. Mungkin itu ya kami sampaikan bahwa benar Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya sudah melakukan proses eksekusi terhadap perkara nomor 2 PDTG eksekusi, 2 PDT eksekusi ya. Yang mana dalam perkara tersebut pada awalnya berdasarkan putusan petun, yang mana di sana ada 2 orang yang mengklaim mempunyai 2 sertifikat yang sama, yang kemudian terhadap 2 sertifikat itu telah mendapatkan putusan tun. Yang pertama pada putusan tun nomor 22 2021, kemudian tingkat banding pada nomor 243 2021, kemudian untuk tingkat kasasi nomor 276 2022 dan tingkat PK 2023. Nah, atas putusan PK tersebut, untuk pihak yang memiliki sertifikat yang dianggap sah, kemudian mengagunkan sertifikat tersebut. Yang mana dari sertifikat yang diagunkan tersebut kemudian dilelang. Dan pemohon eksekusi itu adalah pemenang lelang. Kasusnya seperti itu. Namun di saat pemohon eksekusi mengajukan permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri, terjadi bantahan dari termohon eksekusi. Nah, di sana sebetulnya pihak pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri bisa saja melakukan eksekusi. Namun dengan kebijaksanaan Ketua Pengadilan dikarenakan saat itu ada bantahan, jadi kami menunggu bantahan tersebut selesai. Dan setelah bantahan tersebut diputus dengan tidak dapat diterima, maka tanpa keraguan pihak pengadilan pada hari Kamis kemarin melakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang kurang lebih 12.000 meter persegi, yang mana di sana dilakukan pengosongan terhadap bangunan. Dan alhamdulillah proses eksekusinya berjalan dengan lancar dengan bantuan 250 personel dari gabungan TNI dan Polri. Untuk yang mengajukan eksekusi tentunya adalah pemohon eksekusi, yaitu yang tadi saya sampaikan, yaitu pemenang lelang. Pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi dan melalui penetapan nomor 2 PDT eksekusi di PN Kalianda, maka dilakukanlah
proses eksekusi pada hari Kamis kemarin. Seperti itu. Jadi bukan tender ya, pemenang lelang yang diagunkan. Kemarin itu dari Mandiri misalnya. Tapi nanti jelasnya mungkin kita lihat di putusan nanti ya. Kalau dari kami, mengingat ini perkaranya kan sudah sampai dengan tingkat kasasi di Petun. Bahkan sudah dilakukan upaya hukum luar biasa PK. Maka dari itu ya kita harus dan wajib untuk menghormati pertimbangan hakim. Tentunya hakim di dalam memberikan putusan pun sudah berdasarkan pertimbangannya. Dan hakim dalam hal ini menilai ada salah satu sertifikat yang tidak sah. Maka dari itu di dalam putusannya membatalkan salah satu sertifikat. Dari pihak termohon eksekusi yang dibatalkan. Berdasarkan putusan Petun. Berdasarkan putusan Petun. Berarti hakim mengambil dari putusan Petun gitu Bang. Betul. Seperti itu. Tentunya dalam hal ini karena Tun itu sifatnya adalah menyatakan batal salah satu sertifikat. Belum dinyatakan bahwa itu akan jadi hak milik. Dengan adanya sertifikat itu kan merupakan hak kepemilikan. Nah, makanya menjadi sengketa itu kan karena double. Nah, salah satunya itu sudah dibatalkan. Jadi dalam hal ini Petun sudah menyatakan salah satu sertifikat itu kan sudah dibatalkan. Maka dengan demikian yang dinyatakan tidak batal atau dinyatakan sah itu mengajukan eksekusi pengosongan. Mengingat objeknya masih ditempati oleh si pihak termohon eksekusi kemarin. Namun fakta berbeda diungkapkan oleh Hendra. Ia menyatakan bahwa sertifikat SHM nomor 0299 atas nama Limariani diduga tidak sah. Hal ini merujuk pada hasil pemeriksaan Polda Lampung dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut. Saya membeli dari awal, itu saya melihat adanya tanah ini dijual oleh ahli waris. Nah, habis itu saya udah lihat dan udah tawar menawar harga dan terjadilah transaksi. Dan saya secara ini udah mengecek ke BPN bahwa tanah ini tidak ada masalah. Itu pada saat pembelian? Iya, pada saat pembelian. Dan seluruh ahli waris sudah menaikkan semua seluruh ahli waris. Tidak ada masalah. Setelah saya beli, tidak berapa lama datanglah si penggugat. Mengatakan dia memiliki sertifikat juga. Tahun 2003 sertifikatnya. Nah, pas saya mengecek di BPN, ternyata surat mereka itu akte jual belinya palsu. Dan sudah dinyatakan oleh Polda, akte jual beli mereka tahun 2003 dengan DJ Tambunan, bapaknya ahli waris. Ternyata orang tuanya ahli waris sudah meninggal pada tahun 93. DJ Tambunan itu ya? DJ Tambunan meninggal. Dan kami melaporkan ke Polda dan sudah ditetapkan dua tersangka. Terkait apa pemalsuan akte jual beli. Semua hasil forensik sudah kami jalani semua. Dan polisi mengatakan
ditetapkannya 2 tersangka, Santoso Wijaya dan Agusani. Terkait sertifikat Sertifikat atas nama Li Mariani. Li Mariani. Sudah pada tanggal 9 sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi tahap 1. Oh ini. Tanggal 9 Juni 2026 ini baru diserahkan ke mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi terkait pelaku pemalsuan sertifikat. Oh, sampai dengan hari ini dari BPN belum adanya pembatalan dari BPN, masih sah. Sertifikat ini? Ya. Masih sah milik Pak Hendra? Ya, masih sah, belum ada Jadi pembatalan. Belum ada pembatalan dari BPN? Belum ada. Tapi sudah dilaksanakan eksekusi. Si penggugat beralasan itu dia membeli dari lelang. Tetapi pembelian dari lelang tahun 2013. Kenapa baru dieksekusi sekarang? Ya. 2020. Saya akan menggugat ke perdatanya, Pak, untuk ganti rugi. Karena saya kan merasa dirugikan, Pak. Tapi proses pidananya tetap berjalan? Proses pidana tetap berjalan. Tapi dengan dilaksanakannya eksekusi hari ini, menurut Pak Hendra sendiri selaku pemilik sah, menurut Pak Hendra, apa tanggapan Pak Hendra? Apakah seperti apa itu? Ya, kami merasa dijolimi sih, Pak. Karena sebenarnya belum bisa dieksekusi, kenapa aparatur pada mau eksekusi sekarang dengan cepat gitu. Cukup kan? 2 sertifikat pastinya ya Pak ya? Ya. Seperti apa sih Pak, minta dijelaskan untuk titik sertifikat sendiri, titik koordinat Pak? Titik koordinat yang penggugat Li Mariani itu seharusnya kode desanya itu 13, itu di Tarahan, bukan di Babatan. Desanya Tarahan? Desa Tarahan. Sedangkan yang tanah milik saya 07, itu di Babatan. Ada pembandingnya? Nah, ini pembandingnya sudah ada. Pembanding Babatan 07. 07 yang jelas lokasinya tempat kita Babatan. Tapi kalau pemilik penggugat itu di kode desa 13 itu di Tarahan. Tapi dari versi sertifikat pun sudah jauh daripada ini ya. Oh, sudah jauh, sudah berbeda. Nah, dia memaksakan di sini. Tapi memaksakan di tanah kita ini. Babatan terus. Padahal udah beda desa gitu, Pak. Beda desa, beda titik koordinat, titik koordinat. Nomor beda. Kode desa berbeda. Ada, Pak. Ini semenjak dari tahun 2012 ahli waris membayar PBB sehingga sampai dengan tahun 2020. Setelah saya beli 2020, dari 2001 sampai dengan 2026 saya yang bayar PBB-nya. Dalam kasus ini, pihak kepolisian bahkan telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Sehingga kuat dugaan bahwa sertifikat tersebut cacat administrasi. Karena akte jual beli yang menjadi dasar pengajuan sertifikat di BPN Lampung Selatan merupakan hasil dari tindak kejahatan. Pernyataan Hendra diperkuat oleh pengacaranya yang disampaikan ke publik pada saat eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Lampung Selatan akan berlangsung dengan pengamanan 250 anggota gabungan TNI dan Polri dari Lampung Selatan dan Pesawaran. Saya sebenarnya kami tim hukumnya Pak Hendra sudah kirim surat baik ke Pengadilan Negeri Kalianda maupun ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Intinya apa? Karena ini masih dalam proses sengketa yang sekarang masih dalam tahapan kasasi, maka kami minta eksekusi ini ditunda. Setidak-tidaknya ditunda atau dibatalkan. Karena apa? Satu, menurut kami bahwa hak
kami adalah yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Riwayatnya jelas. Tanah ini mulai dari tahun 1974, berpindah ke tahun 1977 kepada Pak Tambunan. Terus pada tahun 2020 itu berpindah kepada Pak Hendra. Sedangkan pihak lawan jual belinya itu adalah tahun 2003, tapi penjualnya telah wafat tahun 93. Sehingga indikasinya adalah diduga ada pemalsuan surat. Untuk itu, persoalan ini setelah kami laporkan ke Polda Lampung dan sekarang telah dikirimkan tahap permulaan untuk kepada Kejaksaan Tinggi. Polda Lampung sudah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga itulah yang memalsukan atau menggunakan surat palsu. Belum ada putusan perdata yang menyatakan tanah ini adalah milik seseorang atau milik pemohon. Tapi berdasarkan putusan Tun, betul putusan Tun. Tapi sampai dengan hari ini sertifikat atas nama Pak Hendra. Di lokasi yang berbeda, Agus Sani yang merupakan saksi kunci sekaligus mantan kepala desa dalam proses jual beli tanah tersebut mengungkapkan sejumlah fakta, menyatakan bahwa lahan yang dimiliki Hendra adalah sah. Menurutnya, proses jual beli dilakukan sesuai prosedur dan diketahui oleh aparat desa setempat saat itu. Terkait putusan tata usaha negaranya sudah keluar, menyatakan membatalkan. Dalam pembatalan itu ada proses terkait pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan. Permohonannya sudah disampaikan oleh pemenang putusan petun tata usaha negara, tapi belum keluar SK terkait pembatalannya. Mohon diskusi melalui kuasanya jika perlu dengan bantuan alat negara. Demikian ditetapkan di Kalianda pada tanggal 8 Juli 2025 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Rijal Anwar SH.MH. Dicap ditantangani. Terima kasih. Assalamualaikum pemohon dan pemohon. Ingat, ini kata-kata saya, tidak ada yang bawa senjata. Yang jelas kita mengamankan yang melaksanakan itu sesuai perintah undang-undang. Pada tingkat pertama, artinya tingkat pertama itu sudah tidak dapat diterima, kami tidak ada. Ya pemirsa, saat ini tepat di sebelah saya sudah hadir salah satu saksi kunci dari, maaf namanya siapa Bapak? Pak Agus. Dari Pak Agus. Pak Agus merupakan orang yang menjadi saksi dari awal mula sengketa ini terjadi dan mengetahui pasti dari awal seperti apa sengketa ini terjadi ya Bapak, seperti itu. Saya memang saksi, ya. Kedua yang menandatangani antara transaksi Dj Tambunan dengan Santoso Wijaya yang secara rekayasa, yang pada waktu itu saya belum mengetahui bahwa itu rekayasa, ya. Hingga kedatangan keluarganya Pak Tambunan yang pemilik aslinya yang di orang Medan, ya. Kalau tahunnya saya lupa, antara 2012, ya kan? Menanyakan kekagetan mereka, saya juga kaget. Loh ini kan yang tanda tangan kan Opung 2003. Dia jawab, Opung meninggal 93, 10 tahun. Nggak mungkin dong orang mati tanda tangan, dia bilang. Oh iya juga, saya bilang, kan gitu. Jadi kronologis tanah ini sendiri, ya, antara tahun 75-76 itu punya Pak Isun namanya, pemilik. Dijual dengan Anwar. Anwar itu bapak saya sendiri. Bahkan saya tahu tanah ini, ya. Tahun 77 kalau nggak salah ya, beralih kepada Pak DJ Tambunan. Ya. Sepengetahuan saya, selain yang merekayasa surat yang nama Santoso Wijaya yang ada di bank,
Artinya tidak pernah beralih kepada siapapun kecuali dengan Pak Hendra kepada yang pemilik langsung. Artinya di sini untuk Pak Hendra sendiri sebetulnya sudah benar untuk cara pembelian. Ya, sudah benar. Dan di kita kalau kita adu data jejer. Asal usul alas dasar surat itu lengkap. Ya kan? Jadi kepemilikan itu dari Pak Isun ke Pak Anwar, Pak DJ Tambunan. Itu yang namanya pihak sebelah itu cukup DJ Tambunan. Kuanggap palsu sekarang karena udah tahu, ya kan? Dengan Santoso Wijaya yang dibuat sebagai jaminan. Ya, tetangga itu sebenarnya dia keliru. Kelirunya apa? Ketidakmengertian dia adalah korban sebenarnya. Korban dengan adanya melalui pelelang. Tetapi saya sudah kasih tahu yang namanya anak buahnya si Wilson itu. Dia kan saya nggak ngasih tahu, cuman dia bertanya. Kata, "Bagus nih. Lihat data-data nih pelelangan. Oh yang ini jangan bang, ini jangan, 3 ini jangan," saya bilang. Ternyata masih diambil. Saya temuin Pak Aman, kok diambil Pak? Kan saya udah ngomong Pak Wilson tanya. Itulah kurang lebihnya. Saya juga setengah emosi karena saya tahu, ya kan? Apalagi itu terkait surat transaksi Santoso Wijaya dengan Pak DJ Tambunan yang dibuat palsu. Kan saya tanda tangan di situ, ya kan? Hingga disitulah ada terjadi kebodohan saya. Nah itu kira-kira ke situ lah. Ya saya nggak paham Pak hitungannya ya. Cuman setahu saya yang punya Santoso Wijaya 2003 pembuatannya ya. Nah sedangkan yang punya Pak Tambunan saya nggak tahu, buatnya juga nggak ngerti saya. Kayaknya saya sudah nggak kades waktu itu. Jadi kurang paham saya. Jadi begini, di sini kan saya pertegas dan perjelas bahwa kan titik koordinat kan sini. Ya. Artinya tentunya jumlah luas lahan sama. Sama tidak? Saya rasa termasuk sama lah, hanya beda tipis berapa meter. Itu kan perbuatan manusia, ya. Di akhir aja Bang, pertanyaan air. Kalau menurut Bapak selaku ahli saksi aja, ahli kunci lah bilang. Kalau menurut Bapak antara dua sertifikat itu yang menurut Bapak itu asli, Bapak selaku pejabat di sini, yang mana Pak? Ya menurut saya yang punya Pak Hendra. Yang asli. Iya, karena walaupun dia buatnya akhir, tapi sebagai alas dasar dia lengkap ada. Ya, dari Pak Isun sendiri hasil bukaan sendiri dijual dengan Anwar. Anwar kebetulan bapak saya, bahkan saya tahu. Baru dijual dengan Pak DJ Tambunan. Lebih kurang apa tahun 77 apa ya? Saya masih SMP kelas 3 lah kalau nggak salah. Oke Pak, jadi begini. Nah, dari komunikasi kita bahwa ada. Lihat yang kurasakan tetap punya Hendra yang asli. Karena kelengkapan persyaratannya ada semua dia. Sekarang kita tanya punya kawan sebelah. Ada nggak dia yang surat jual beli punya Anwar ke DJ Tambunan? Ada nggak dia Pak Isun dengan Pak Anwar? Nggak ada. Karena yang tanda tangan saya tahu nggak ada itu. Bahkan saya menanyakan surat kepada Santoso Wijaya. Sabar dulu, Dek, dipanggil adik saya. Kita lagi ngajuin buat sertifikat, dia bilang. Saya nanyakan alas dasarnya, itu loh, iya kan? Karena pada waktu itu ya sedikit saya tertunduk karena ada seorang inspektorat si Pak Pandi itu, Pak Rustam Effendi itu. Saya, ya Pak Camat sendiri nanya dengan saya waktu ke rumah. Pak Agus, ini benar. Bapak jangan nanya saya dong. Itu kan saya Bapak sama-sama di inspektorat. Oh iya ya, itu kira-kira, ya kan? Saya ke situ bertiga. Pak Rustam, orang inspektorat, dengan Pak Santoso Wijaya. Camatnya atas nama siapa Pak? Dulu pada itu Pak Danil. Hah? Pak Danil. Pak Danil. Nah kira-kira begitulah. Ya, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, sekian wawancara kami kepada dari pihak saksi ya. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bagi para penegak hukum di negeri ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, sekian wawancara kami kepada dari pihak saksi ya. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bagi para penegak hukum di negeri ini. Kejanggalan tersebut semakin menjadi sorotan setelah pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lampung Selatan mengakui adanya dugaan kesalahan administrasi.
Terbitnya 2 sertifikat dengan nomor, luas, dan kode wilayah yang berbeda, namun berada pada satu titik koordinat yang sama, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Konteks ini kalaupun memang 2 sertifikat ini memang di atas bidang yang sama, bahwa itu maladministrasi secara tata usaha negara, produk pejabat tata usaha negara. Konteks ini kenapa ini bisa satu bidang tanah 2 sertifikat. Pertama, bahwa ini diawali oleh permohonan pada sertifikat yang kedua ya, adanya permohonan. Sudah itu di situ juga memang ada proses yang dilalui, bahwa ada proses pengukuran, ada proses pemeriksaan, ada melibatkan pamong-pamong setempat. Nah, artinya memang ini adalah rangkaian sebuah proses. Kalaupun dinyatakan bahwa ini memang tumpang tindih maladministrasi, memang ada sebuah kelalaian juga oleh BPN. Diduga ada oknum petugas BPN Lampung Selatan yang melakukan perubahan titik koordinat tanah lokasi, yang kemudian memicu terjadinya sengketa dan menimbulkan kerugian materi bagi kedua belah pihak. Kasus ini pun memperkuat dugaan adanya praktik mafia tanah yang terjadi di tengah sistem administrasi pertanahan. Kondisi yang dinilai meresahkan masyarakat yang sangat membutuhkan perlindungan dan kepastian akan hak tanahnya menjadi perhatian DPD Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Lampung yang memberikan pernyataan dukungan kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan di negeri ini. Ini tadi tentang eksekusi dulu ya. Jadi eksekusi ini terjadi karena berdasarkan keputusan pengadilan ataupun putusan lelang. Dan tadi saya bertanya di dalam, yang saya pertanyakan ini apa statement dari BPN sendiri hingga terjadi timbulnya 2 sertifikat yang nomornya berbeda tapi dengan satu titik yang sama. Jadi statement dari BPN sendiri tadi belum bisa memberikan yang pas. Jadi kita masih belum ketemu ya apa titik terangnya 2 sertifikat ini. Langkah ini kita akan dalami ini kita cari kronologi yang mengeluarkan sertifikat ini dulu. Historinya kita akan cari seperti apa historinya dan siapa yang mengeluarkan ini, dan kita akan dalami lebih lanjut. Ketua DPD BPAN Provinsi Lampung juga meminta kepada Inspektorat Jenderal ATR BPN yang dianggap sebagai pihak yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan internal, audit, dan pemeriksaan menindaklanjuti pengaduan, menerima, dan memproses laporan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, hingga evaluasi kerja untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah yang ada di BPN Lampung Selatan. Hingga saat ini misteri munculnya 2 sertifikat berbeda di atas satu bidang tanah yang sama masih menyisakan tanda tanya besar. Publik kini menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini, sebab persoalan tanah bukan sekedar soal administrasi, melainkan menyangkut hak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ya pemirsa, Sayun Prasetya, Kabar Lampung melaporkan.